Berjumpa lagi dengan saya, Bro Deru. Oke, hari ini kita akan bicara tentang air. Tadi saya pas lagi haus aja, ya sudah sekalian acting kita minum karena berkaitan dengan kita mau bicara soal air. Ya, bicara soal air, kalau kita lihat di dalam kehidupan sekeliling kita ada begitu banyak tumbuh-tumbuhan. Saya ambil contoh pohon mangga, ya. Nah, mangga dikatakan memiliki akar tunggang. Dia menusuk terus ke dalam, bertumbuh terus ke dalam akarnya dan menjadi begitu kuat kuda-kudanya sehingga kemudian pohonnya bisa bertumbuh, punya cabang yang banyak, punya ranting yang banyak, punya daun secukupnya, jangan terlalu banyak, gitu kan? Sehingga pada waktunya apabila daya serap terhadap mineral dan khususnya air itu bisa mencukupi kebutuhan dari pohon mangga tersebut, maka pohonnya akan segar. Nah, kelebihan dari nutrisi yang ada di dalam tubuhnya pohon mangga tersebut, nah kemudian nanti berkumpul di titik-titik tertentu, di bagian-bagian tertentu, kemudian dari kelebihan makanan itulah yang akan bertumbuh menjadi buah-buah dan kita tahu musim mangga tiba. Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan itu, tentunya pohon mangga tadi harus menyerap air yang sehat. Baru dia bisa menjadi demikian, bertumbuh dengan baik sampai berbuah lebat, dan pada musimnya dia akan berbuah lagi dan berbuah tetap. Nah, kalau yang dikonsumsi oleh pohon tersebut adalah air-air yang sudah kena polusi, ini bukan jadi seger, malah jadi masalah bagi pohon mangga itu. Nah, kembali lagi kita kepada kehidupan kita sebagai manusia, belajar dari apa yang terjadi dalam pohon mangga tadi. Setelah beraktivitas atau dalam kondisi tertentu, tubuh kita ini butuh diberikan asupan berupa air bening yang sehat. Tujuannya apa? Supaya bisa mendukung metabolisme tubuh kita bisa berjalan dengan baik, peredaran darah kita bagus, kekentalan darah kita bagus, sehingga bisa mendukung sirkulasi darah, membawa oksigen dalam tubuh kita dan tubuh kita menjadi segar, sehat. Ya, pasti kita bisa setuju, kita bisa sepakat dalam hal ini. Nah, bagaimana kalau kita mengkonsumsi air minum yang kurang? Tentu akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan kita. Bisa mempengaruhi macam-macam, termasuk merasa lemah, merasa nggak enak badan. Apalagi kalau kita hanya mengkonsumsi minuman-minuman yang saya tidak akan menyinggung soal merek, tetapi begini, yang kandungan gulanya tinggi, yang mengandung kadar soda yang tinggi, ya itu baik, tapi saya tidak merekomendasi untuk konsumsi dalam jumlah yang besar. Ada kalanya kita juga butuh yang seperti itu, ya, tidak salah sih, tapi tolong diukur-ukur lah. Nah, kita yang tahu kondisi tubuh kita. Oke, kita lanjutkan kepada air. Saya merekomendasikan untuk apa? Kita mengkonsumsi air bening. Air bening yang sehat dalam botol kemasan ataupun air bening yang ada di rumah kita yang jelas-jelas, atau di kantor kita yang jelas-jelas bersih, sehat. Konsumsi itu. Konsumsi. Apalagi kalau yang banyak diam di tempat, kerja di belakang meja, dalam ruangan, konsumsi itu dengan cukup. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Nah, kalau kita kurang konsumsi air, kita akan mulai merasa tubuh kita kurang nyaman. Mungkin tingkat kesadaran kita bisa berkurang. Maaf ya, kalau kita ke toilet, kemudian kita buang air kecil, kita akan lihat warna dari air seni kita atau urin kita itu akan berbeda-beda ketika kita mengkonsumsi air bening
ya, air putih orang bilang, padahal bening ya. Nah, kita lanjut, sudah abaikan itu. Nah, kalau kita lihat dari yang seperti itu, tentu kita akan melihat kalau kita cukup mengkonsumsi air beningnya, air urin kita akan bening juga. Tapi kalau kita kurang, mungkin dia akan mulai keruh, dia mulai kekuningan, dia mulai seperti kecoklat, seperti teh itu, atau mungkin lebih pekat lagi. Saudara-saudaraku, sahabatku, semua dimanapun berada, konsumsilah air bening dengan cukup, teratur, ginjalmu aman, kekentalan darahmu aman, tingkat fokus kesadaran dan fokusmu aman, sirkulasi darah kita oke, badan kita segar, tubuh kita juga bersih dari dalam, kulit kita jadi segar, banyak manfaatnya. Nggak usah takut-takut karena kita minum air bening, tubuh kita memang butuh itu. Oke. Nah, ngomong soal kecukupan minum air ini yang tentunya akan menghilangkan dahaga kita, saya teringat sebuah kisah yang ada di, bukan hanya kisah ya, tapi ini kejadian yang dicatat yang saya yakin itu kebenaran gitu. Saya yakin karena kisah ini tercatat di dalam buku kehidupan kami yang kami sebut sebagai Alkitab. Itu diceritakan bahwa gini, ketika Yesus Kristus, dalam iman saya dia Tuhan saya, waktu Yesus Kristus sedang ada di tempat sumur, satu sumur begitu, datanglah seorang wanita dari satu kota di dekat situ namanya Samaria. Kemudian Yesus bilang, berikan aku air minum. Dan terjadi percakapan. Lalu Yesus menawarkan kepada wanita ini, kalau kau minum dari air yang akan kuberikan, air minum yang akan kuberikan, engkau tidak akan dahaga lagi. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan air minum yang tadi saya minum atau yang kita bahas dari tadi, tetapi tentu ini adalah satu aliran kehidupan ilahi yang ditawarkan untuk diterima oleh manusia. Untuk apa? Pemulihan kehidupan kita. Kemudian bukan hanya pemulihan kehidupan kita, tetapi untuk memperbaharui semua cara berpikir kita, cara bertingkah laku kita, dan segalanya kita diperbaharui. Bukan itu saja, kebiasaan-kebiasaan lama kita mulai dilatih untuk apa? Diperbaiki. Supaya apa? Kita menjadi benar. Kehidupan mulai jadi baik. Mulai jadi apa? Mulai jadi sesuatu yang membangun, bermanfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama kita yang ada di sekeliling kita. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita akan membawa dampak yang sangat membangun ketika kita mau diperbaharui melalui air kehidupan yang ditawarkan Yesus Kristus itu. Saudara-saudaraku, ya, di dalam menanggapi kehidupan, tawaran-tawaran dalam kehidupan ini kita harus jeli. Kita juga jangan sembarangan minum, tanda kutip, terkait dengan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tadi. Jangan sembarangan terima. Karena pada satu ketika saya sedang main-main lah bersama keluarga. Kami pergi ke pantai, kami bermain di air, di laut. Tahu-taunya ombak datang, biar nggak tahu nih, saya pas membelakangi arah datang ombak, tergulunglah kami, dub. Begitu masuk di dalam air, blub, air laut masuk dalam mulut. Air, tapi rasanya beda banget. Kita sama-sama tahu lah, terlalu kalau nggak tahu. Kecuali kalau memang Anda nggak pernah pergi ke laut gitu ya. Pahit bukan asin, karena banyak yang masuk sudah bukan asin lagi, tapi pahitnya minta ampun. Dan dampak dari rasa itu, saya bukan kehilangan rasa dahaga saya malah haus.
Saya langsung bersama-sama dengan anak-anak lari ke pasir. Kemudian apa? Bertanya, "Ma, tolong dong minta minuman." Ya, saya menyebutkan salah satu merek dari air mineral dan dibawakan. Nah, itu baru ketika kita minum air bening, baru rasa pahit, asin dan campur dengan pasir itu hilang. Baru mulai ada rasa lega. Pesan saya di dalam kesempatan ini, kita butuh untuk bersedia menerima dan mengkonsumsi air kehidupan yang Tuhan tawarkan. Dalam hal ini, di dalam iman saya, air kehidupan yaitu semua firman Tuhan, semua arahan Tuhan, semua tuntunan Tuhan di dalam Tuhan Yesus melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus. Allah itu Roh. Amin. Nah, jadi saya meyakini itu. Jadi ayolah kita jangan jauh-jauh dari Tuhan kita. Jangan jauh-jauh. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Seringkali orang-orang bilang, "Tuhan di mana saat semua petaka, semua masalah ini terjadi dalam hidup saya?" Sebenarnya salah pertanyaannya itu. Seharusnya Tuhan yang nanya, "Lu ngapain aja selama ini? Saya sudah ngomong sama kamu, tapi kamu abaikan saya." Kenapa? Karena Tuhan gak jauh. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Dia bersemayam di dalam kehidupan kita. Dia aktif mengingatkan kita. Dia aktif menuntun kita. Tapi kita yang sering mengabaikan keberadaannya, mengabaikan kehadirannya, mengabaikan semua isi hatinya, mengabaikan semua tuntunannya. Oke? Mulai sekarang, ayo kita konsumsi air kehidupan yang Tuhan berikan dan tawarkan dan berikan pada kita, dan kita mulai perbaiki bersama-sama kehidupan kita. Cukup ya, hari ini cukup aja. Oke deh, sampai ketemu lagi. Salam. I know